Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di channel Layar Sadam. Di sini saya pribadi, Layar Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, bersahabat media, serta para pemirsa, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, terutama di Jakarta, Depok, dan sekitarnya, maupun tidak lupa sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri sana, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua yang sakit, mudah-mudahan diangkat, disegerakan sakitnya, diangkat dan sehat selalu. Dan yang sedang kesusahan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, diberi kemudahan dan hajatnya dikabulkan. Kembali lagi kepada saya pribadi, channel Ayah Sadam akan melanjutkan salah satu atensi dari salah satu sahabat kita, para pendengar, yaitu menceritakan tentang mengenai mimpi. Mimpi itu menjadi kenyataan. Seorang wanita, saudara Yuli, nama samaran, dari kota Semarang. Saudara Yuli ini sudah hampir 1 bulan bermimpi dengan mimpi yang sama. Seakan-akan di sana katanya melayang, diajak seseorang yang dia kenal, padahal pada saat itu dia tidak suka. Memang kenal, hubungan yang satu suka, saudara Yuli sendiri itu tidak suka, sehingga di saat-saat yang genting saat itu terjadi slet, karena gara-gara laki-lakinya merasa dikecewakan. Lantas ada satu kalimat, dia tidak akan tinggal diam. Itu menurut saudara Yuli yang dari kota Semarang. Beliau menuturkan kepada saya bahwasanya kenapa saya sebulan dengan mimpi yang sama. Raga saya bergetar, saya menuruti apa kata dia dalam mimpi. Tapi pada saat saya terbangun, mimpinya kok persis banget. Di situ ada ular. Ternyata memang betul di kamar saya ada ular. Yang saya tanyakan, Bung Jepri, ini maaf ya, saya panggil Bung Jepri saja deh, karena dulu pernah penyiar radio katanya. Apakah itu dia benar mengerjakan saya seperti kayak mendukunin saya? Tapi kenyataannya seperti itu, Bung Jepri. Dalam mimpi saya bertemu dengan ular yang saya lihat dalam mimpi. Begitu saya bangun, ternyata ular itu ada di dekat tempat tidur saya. Akhirnya saya lari keluar. Itu sampai berturut-turut hampir 1 bulan, Bung Jepri. Jadi saya kayak orang gila, kepikiran mulu, resah, gelisah dan lain sebagainya. Entah kenapa hati saya bisa kontak sama dia terus akhirnya. Padahal awalnya saya memang terus terang menolak secara baik-baik, Bung Jepri. Mohon dijelaskan, Bung Jepri, apakah pelakunya orang tersebut yang pernah mencintai saya terus saya tolak dengan baik-baik? Dan bagaimana kalau saya menghadapi ular-ular seperti itu? Apakah ada doa-doanya? Mohon dijelaskan dan solusinya. Terima kasih atas muatnya atensi saya, Bung Jepri. Terima kasih kembali untuk saudara Yuli yang ada di kota Semarang ya. Ini untuk seluruh para pendengar, para penggemar di channel Ayah Sadam. Kita sama-sama yuk, kita kaji bersama sesuai dengan pertanyaan saudara Yuli yang ada di kota Semarang. Ini bukan sekali ini saja, saya sering menangani yang hampir sama. Bahwasanya ini apalagi mimpi sampai 1 bulan ya. Jangankan 1 bulan, 1 kali mimpi seperti itu terus menjadi kenyataan. Begitu bangun Anda kedapatan ada ular, apalagi seorang wanita ya, bahkan tetap tidur di tempat semula. Pasti orang rata-rata takut seperti itu ya.
Kalau saya bicara tadi masalah ular itu adalah ular jadi-jadian. Itu penglihatannya ular. Padahal itu sesuatu yang tidak lepas dari bangsa jin, kiriman dari seseorang yang Anda maksud. Dialah adalah mantan Anda yang ditolak. Anda bertanya, apakah ada doa untuk menghadapi apabila ketemu dengan ular lagi? Yang sebelumnya Anda kan kepingin mencari solusi ya, bagaimana caranya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan Anda orang yang tawadu, istiqomah, rajin ibadah, itu lebih bagus, akan mudah. Tolong usahakan pikiran jiwa Anda tenang ya, kalau ingin doanya dikabul. Karena kemarin-kemarin saya sudah menyinggung masalah doa dikabul ya. Karena apa? Syaratnya jiwanya harus tenang, kuat, harus tegar ya, yakin. Karena kita berhadapan dengan Allah. Jangankan bacaan banyak ya, baca basmalah suratul Fatihah saja, kalau kita jiwanya tenang ya, syaratnya itu yakin karena Allah, karena kita akan berkomunikasi dengan Allah. Apa yang kita minta insya Allah dikabul. Tapi kalau jiwanya kita tidak tenang, akan mengurangi kekhusyuan kita ya. Misalnya Anda persiapkan ya, kalau memang ingin cepat mau sholat taubatan nasuha, sholat hajat biar nggak terlalu malam, habis sisa juga boleh. Tapi melihat kondisi lingkupnya, usahakan mencari dalam kondisi tenang supaya Anda bisa menjalankan dengan tenang. Anda tawasul habis mandi besar nih ya, sucikan diri, setelah wudhu Anda taubatan nasuha, dilanjutkan sholat hajat, Anda wirid Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni minan nar ya. Terus la ilaha illallah. Tadi Allahumma jirni minan nar buat dasarnya 110. Lantas suratul Fatihah 113. Lantas Anda dilanjutkan la ilaha illallah 1011. Nanti Anda ada kaitannya dengan berhadapan dengan ular ya, amalan. Ini karena ada hubungan dengan, kalau bicara ular, riwayat Nabi Nuh ya, saya jadi ingat. Di sini Anda coba perhatikan ya, doanya salamun ala nuhin fil alamin. Sedikit doang kan, saya ulang kembali ya. Salamun ala nuhin fil alamin. Ini artinya keselamatan atas Nabi Nuh yang ada di alam semesta ya. Jadi kalau kita mengamalkan ini sebanyak 1001 ya, nanti pada pelaksanaannya apabila Anda bertemu dengan ular tadi, Anda cukup 3 kali. Tapi harus yakin ya, setiap pekerjaan harus yakin, niat karena Allah, berusaha tegar, tenang ya, supaya bacanya supaya khusyuk, berhadapan dengan dia, hadapi dia, baca itu ya. Insya Allah kalau udah diwiridkan, itu kan namanya udah diamalkan ya. Nanti pada saat Anda praktek sekali boleh, kalau memang kondisinya agak kuat, berulang-ulang nggak apa-apa, terus dan terus sambil membaca surat Fatihah, ayat kursi. Kalau spontanitas, wala haula wala quwwata illa billah, seperti itu ya, dalam kondisi spontanitas ya. Misalnya kita kaget dengan gerakan-gerakan lawan seperti kayak ular apalagi, karena yang Anda bicarakan di sini bukanlah ular biasa, itu kiriman, hanya perannya sebagai ular, padahal jin. Karena jin itu tidak akan pernah bisa berwujud aslinya kecuali Allah, Nabi, malaikat yang bisa melihatnya ya. Manusia hanya bisa melihat kepalsuannya. Dia bisa menyerupai hewan, kayak seperti tadi ular, bisa menyerupai manusia,
Untungnya si ular itu tidak menyerupai laki-laki Anda yang Anda tolak, karena Anda sudah diraga sukmanya, ya, Anda akan mengikuti apa kata dia. Untungnya berupa ular, ya, biasanya menyerupai mantan pacar Anda. Jadi saya kembali lagi kepada Anda tawasul, syukur Anda kuat, bisa sholat 3/4 malam, ya, setelah sholat hajat, diperbanyak amalan-amalan yang lain boleh. Yang tadi saya katakan Anda harus ingat, ya, diamalkan keseluruhannya, insya Allah akan membantu. Usahakan bantu jarak jauh, ya, dan usahakan jiwa Anda tenang. Kalau memang mau sambil puasa boleh lebih bagus, ya. Demikianlah saudara Yuli yang ada di kota Semarang, mudah-mudahan Anda jelas. Kalau memang kurang jelas bolak-balik diulang, ya. Dan karena di situ ada WA, kalau memang ada sesuatu yang baru dipersilakan, jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Kalau memang saya diperlukan, saya siap datang, ya. Dan jangan lupa, tadi saya belum menambahkan, ya, menyinggung air. Pada saat Anda zikir, siapkan air matang. Nanti setelah selesai Anda tiupkan dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali, dan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ditiupkan 3 kali. Niat karena Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Diminum dan dicipratin seputar rumah, termasuk kamar Anda, ya. Demikianlah saudara pendengar yang budiman, di mana saja berada, baik di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Karena waktu jelas saya harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata baik segala terlepas dengan saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.